Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing. Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali menapa? Keliru. Lho boten benar. Kulon mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir ku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti liwat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dioperasi jantung. Untuk miliaran, gue cuci darah. Saya, ya Allah, hebat sekali. Untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Wah, itu nak panjang ngono tenan ning ati. Wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopan nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Faqirus Sabir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dekne sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur wah malah kalah. Ana nek golek wong kere syukur pasti. Mulai kere nopo syukur nanti. Saroe wong kere tepak kesek degrem. Paham? Mana gue angker jalis baturi kan, wah gue gak bagas coba baturi aku, gak oleh raga, gak teko kecil coba baturi haram, wong kere ketak, wong kere gue disom, tuntung. Kami kira mah kita terus biasa tanah. Jadi ini penting sekali. Dan itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kan syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin perlu goblok. Jadi kita tak terang lagi, ulama tak terang logikanya ini mau. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo bodoh nanti saya bodoh parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablok kira aku kalah sampai gue.
Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki tewenange. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga, aku ora ngarep napa? Ngono ora ngarep. Dadi ki gede ora ngarep. Wong berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai wingi sik ana tamu teng Seten bisnis. Dene dosen tamu niku kula tak omong. Baru latihan marat malah bocah ngeten. Ane tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi saya itu sudah baca saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak nanti gue raro. Kalau mau jauh orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang nih pasar, orang keturunan kira-kira ini nggak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu. Ya waktu sedikit sebenarnya itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar gamane ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin udah prestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nek gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman Angon Wedhus, iku duwe prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang Angon Wedhus. Iso mangan mergo Angon Wedhus. Tapi terus ane iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo, itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan 1 nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat rubah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu dakom 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au kit'amun fi yaumin dimas rubah. Yatiman damas rubah, au miskinan damas rubah. Mulanya orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulo ini betul mulai kecil. Saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah resin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak tahu sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah gak ono kancam. Ya nek iso 2% itu sama kakean. Tetapi 2% setengah itu pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20%. Sulus. 2% pinten? Sulus. Nah sak dhuwure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa.
alamat akhir. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah tak duwe itu dari Nabi wong ojo tenane itu mergo ngonamper gremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah kepir ndak wali karena peristiwanya tadi wis kepir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles, diselang. Mau perkara itu ambek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setene diombe wong sugih mari penyakit. Diombe wong waras. Gak apa. Kuman itu selera. Kemangsamu kuman gak diselera. Nah kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit wong iki gak diobatno, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, dene jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, rugen ngombe apa terus apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dicek bilang itu delok tanggale kedali warsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berrokokan, ora tutupan. Wis ora laler ceblok terus. Ya man, mergo kuman yo duwe selera. Wong sampeyan diselera sampean tok kuman yo punya napa?